wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka kegiatan kita dengan bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana agar kegiatan kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Kepada yang beragama Islam, izinkanlah saya membacakan doa untuk Islam, dan kepada yang beragama non-Muslim, saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pameran hasil karya belajar dari kami. Allahumma ya Allah, lancarkanlah segala urusan dan kegiatan kami ini dari awal hingga akhir. Kami menyadari ya Allah, kami hanyalah manusia biasa, senantiasa tidak luput dari segala kesalahan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan hari ini, berikanlah kami petunjuk untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan kepala sekolah SD Negeri Masih Kawan kepada Ibu Yeni Satu bukan SPD kami. Pada membuka saya akan memberikan satu buah pantun. Singgah sebentar ke rumah singgah, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda para tamu undangan yang telah hadir,
salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Koordinator Pengawas kita, Ibu Hajah Triwada SPDSD, yang saya hormati Ketua KPPS Kecamatan Singkawang Barat, Bapak Manadi SPDSD, yang saya hormati Ketua Gugus 8 Kecamatan Singkawang Barat, Ibu Jana Listrianinte SPDSD, yang saya hormati Bapak Komite SDN 25 Singkawang, Bapak Anastasius Latian, yang saya hormati Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SDN 25 Singkawang, yang saya hormati orang tua atau wali murid SDN 25 Singkawang, khusus hari ini kelas 1 dan kelas 4, dan siswa-siswa kami yang berada di luar SDN 25 Singkawang yang kami banggakan dan kami sayangi. Tiada kata yang dapat kita sanjungkan terhadap rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pameran hasil karya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyisihkan waktunya sehingga berkenan hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mempersingkat waktu, saya singkat saja memberikan kata sambutan pada hari ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pameran hasil karya P5 siswa-siswa kita, anak-anak kita, terutama untuk kelas 1 dan kelas 5. Sesuai jadwal, mungkin agak sedikit mundur Bu, karena jadwalnya kemarin awal bulan, tapi dulu di akhir bulan ini November, karena ada beberapa kegiatan. Untuk kegiatan proyek ini, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini tentu saja baru bagi kita Bapak Ibu. Baru kita laksanakan di tahun ini untuk kelas 1 dan kelas 4 secara bertahap. Untuk selanjutnya di tahun depan kelas 2 dan kelas 5, tahun berikutnya lagi kelas 3 dan kelas 6. Nah, kegiatan pembelajaran proyek ini selain merupakan salah satu pembelajaran yang terdapat di kurikulum Merdeka Belajar, ada kegiatan lain lagi, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Alhamdulillah SD25 sudah melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun barangkali masih tetap semuanya berproses Bu, masih tetap banyak belajar. Nah, jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, kami berusaha untuk ikut. Bahkan numpang ke gugus sebelah, si gugus Pak Hermadi. Alhamdulillah respon beliau positif, mau bekerja sama dengan kami. Demi apa? Demi untuk kemajuan bersama Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan proyek ini Bapak Ibu tentu saja tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa, membangun karakter baik siswa, kemudian menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa, kemudian memberi peluang kepada siswa untuk berkreativitas, berkarya, terutama menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak mulia, itu yang kita inginkan. Kemudian mandiri dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa sesuai dengan potensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan rangkaian kegiatan P5 yang sudah kita laksanakan, kalau tidak salah mulai pada akhir Agustus kemarin, kami telah menyusun kegiatan tersebut, sudah menentukan tim fasilitator, kemudian mensosialisasikan kepada orang tua siswa, terutama kelas 1 dan kelas 4,
kemudian menyusun jadwal bersama tim fasilitator. Kemudian terakhir kami berkunjung ke salah satu tempat. Kebetulan pada semester ini kami mengambil tema kearifan lokal dengan topik makanan sehat tradisional di lingkunganku. Nah, kami tidak jauh-jauh mengambil menu atau untuk topik tersebut yang ada di lingkungan sekitar siswa atau ada di lingkungan sekitar sekolah yang sehari-hari bahkan sudah sering mereka temukan, bahkan sering mereka konsumsi. Nah, itu yaitu pada kelas 1 proyeknya adalah kami bagi dua ke makanan. Yang kelas 1 itu jajanan, yang kelas 4 itu berupa makanannya, makanan sehatnya. Untuk kelas 1 jajanan tradisional itu bahannya itu dari tahu, kemudian untuk kelas 4 bahannya itu dari mitiau. Nah, itu berkunjung untuk kelas 1 saya banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada orang tua yang kemarin sudah mendampingi anak-anak untuk pergi ke salah satu pabrik tahu di Kota Singkawang ini. Kebetulan ada di jalan pindah sana Pak ya, GM Situt ya, di GM Situt. Nah, situ kami berkunjung ke situ yang sebelumnya sudah observasi terlebih dahulu, izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan yang memiliki pabrik. Cuman sini Bu Yul, ketika kami berkunjung untuk proses pembuatan tahu tersebut, karena kebetulan tidak bertepatan dengan waktu pabrik tersebut membuat tahu. Nah, jadi kegiatan tersebut hanya tahu yang sudah jadi disajikan, kemudian ada wawancara dengan yang pengelola pabrik tahu tersebut. Nah, dari interview tersebut diperolehlah bahan-bahan membuat tahu, kemudian cara membuat tahunya seperti apa. Kalau kami ingin mundur kembali untuk takutnya nanti malah jadwal yang disitu malah akuran nanti susah untuk mengisi ulang jadwal. Kemudian untuk yang mitiau kelas 4 ada di dekat tidak jauh dari SD 29 Bu, dan ternyata itu sudah terlabel MUI. Iya, jadi 100% halal. Jadi cuma ketika berkunjung dibatasi. Jadi perwakilan siswa saja yang dapat berkunjung di sana, melakukan wawancara, melihat langsung. Kami mengatasinya agar siswa-siswa yang lain tersebut bisa menyaksikan proses pembuatan video tersebut. Kami videokan. Jadi kami videokan video tersebut, ditayangkanlah keesokan harinya untuk kegiatan kelima di dalam kelas. Jadi siswa pun ikut melihat walaupun secara tidak langsung, tapi sudah melihat bahwa ternyata di sekitar lingkungan sekolah kita itu ada ya pabrik mitiau yang sudah dikelola secara modern, sudah menggunakan mesin-mesin yang modern. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tentu saja kegiatan proyek ini masih banyak terdapat kekurangan. Ya Bapak Ibu ya, kalau menurut saya sih masih maklum karena kita kan namanya masih belajar, masih baru. Salah itu wajar, tapi insyaallah kedepannya akan kita perbaiki. Nah, mungkin dari Bu pengawas kita Bu Yul bisa memberikan saran dan masukannya untuk kami ke depannya. Karena untuk semester 2 tentu saja kegiatan proyek ini tidak berhenti sampai semester 1 Bu, tapi sampai lanjut di semester 2. Nah, perlu juga saya informasikan bahwa nanti raportnya ada 2, raport intra dan raport B5. Yang kemarin sudah saya sampaikan juga, saya ingatkan kembali. Jadi jangan anggap bahwa kegiatan proyek ini kegiatan yang sia-sia, tidak Bu. Karena ini bekal untuk mereka nanti ke depannya. Kita tidak tahu, nanti siapa tahu anak-anak kita nanti dapat inspirasi dari kegiatan proyek ini menjadi pengusaha atau ingin lebih memajukan produk-produk yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kita kan tidak tahu ke depannya. Nah, semoga saja nanti kegiatan ini, pameran nanti dapat berjalan dengan lancar. Nanti ditinjau oleh Ibu pengawas kita, Ketua KPPS Barat, kemudian Ketua Gugus 8 kita, Ketua Gugus 8 nanti bisa berjalan dengan lancar. Nanti mohon
bimbingannya Bu atau saran masukannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid ya, yang atas kerjasamanya dari awal hingga hari ini ya. Alhamdulillah sangat antusias sekali terhadap kegiatan proyek anak-anak kita. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Sri Yuliana SPDSD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau salam dari wali kota kita, apabila beliau mengucapkan selamat pagi, maka jawaban kita adalah pagi luar biasa. Nah, kita terapkan dulu kepada paguyuban nih. Coba ya. Nah, selamat pagi. Itulah warga Singkawang asli. Ya. Kalau salamnya kan seperti itu. Pagi luar biasa. Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. Ini baju Singkawang nih kan. Nah, makanya saya pakai baju ini karena memang setiap hari Kamis harusnya pakai baju ini kalau kami di Dinas Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ketua K3S Singkawang Barat, yang saya hormati Ketua Gugus Singkawang Gugus 8 Singkawang Barat. Kami biasanya tidak pakai Singkawang Barat ya, Singkawang saja. Kemudian yang saya hormati Kepala SDN 25 Singkawang. Dan tak lupa yang saya banggakan Ketua Komite SDN 25 Singkawang yang hari ini baru saya kenal. Maaf ya Pak, kita baru kenalan ya. Kita belum kenalan nama. Nanti Pak kita lanjutkan kenalannya. Dan yang saya hormati serta saya banggakan ibu-ibu, ada juga bapaknya, bapak-bapak, ya, guru, staf, dan orang tua di SDN 25 Singkawang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Walaupun katanya tadi P5-nya ini tertunda pamerannya, tapi masih bisa kita laksanakan. Harinya juga sudah tawar-menawar, karena waktu kami ini sudah sulit untuk dibagi. Saya selaku pengawas ya, pengawas sekolah, ini salah satu sekolah binaan, sulit membagi waktu karena sekolah binaannya udah tambah banyak. Pengawasnya untuk SD hanya 3 orang. Sedangkan sekolah di Singkawang ini sudah 100 lebih. Jadi saya sendiri saja binaannya sudah 38. Jadi luar biasa. Akhirnya mau bagi badan satu hari satu sekolah pun masih keteteran. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan hasil ini P5 ya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, tapi saya yakin saya sudah tanya juga dengan kepala sekolah, sudah disosialisasikan kan dengan orang tua? Sudah. Loh ini kok kursinya masih sepi, orang tuanya masih di ruangan sana berbenah lihat anaknya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu lah untuk SD 25 ini ya.
Ini sebenarnya yang sangat kita harapkan. Sangat-sangat kita harapkan kerjasama antara sekolah dengan komite dan orang tua siswa. Masing-masing kelas kan ada paguyubannya. Nah, ini berarti paguyuban kelas 1 dan kelas 4 ya Bu Yeni ya. Nah, ini baru kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tambah ramai, nggak muat ini nanti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita patut merasa bangga. Mengapa bangga? Di Singkawang Barat, ini kalau nggak salah sih, tapi benar ya. Soalnya ini ketua KPI juga ada di sini. Baru SD 25 inilah sekolah yang satu-satunya sudah menghasilkan karya, terutama untuk P5 ya. Kalau SD 25 ini yang hasil karya siswa dipamerankan, ya. Nah ini berarti baru berhasil 1. Ini ada 2 kemungkinan. Apakah karena SD 25 ini memilih jajanan tradisional karena cepat prosesnya, atau yang lainnya? Kalau sekolah-sekolah lain mayoritas memilih tanaman, berkebun sayur. Kemarin kami memantau di SD 29. Baru 1 kelas yang tanamannya sudah agak tinggi. Ada yang sudah dipanen oleh muridnya pada saat tanaman itu belum boleh panen. Belum panen, tapi sudah dipetik-petik oleh siswanya. Nah, kami sangat berharap. Ini kan baru tema 1. Tema 1 ya Bu Yeni ya. Tema 1 di semester 1. Tema 2 saya nggak tahu nih SD 25 apakah memilih berkebun atau sayuran itu atau tetap kepada jajanan pasar. Karena minimal 1 tahun ada 2 tema yang harus dipilih dan dilaksanakan oleh kelas-kelas tersebut. Jadi kami masih mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa. Kalau hari ini kami belum memantau di ruangannya. Apabila hari ini hasil karya anak berhasil dengan baik, maka kita lanjutkan untuk tahap berikutnya dengan tema yang berbeda. Itu kita tunggu masih karya-karya anak kita ya dengan bantuan orang tua. Kalau hari ini adalah jajanan, kami sangat berharap nih tema berikutnya rencananya apa Bu Yeni? Bertanam sayur atau apa? Kalau misalnya dipilih temanya nanti bertanam sayur, kami sangat berharap bantuan orang tua. Jadi jangan anak kita sendiri yang menanam sayurnya, ya, dibantu oleh orang tuanya. Tetap bekerja sama dengan sekolah. Kami sangat berharap nanti kalau memilih tema tanaman sayur, kita minta di sekolah siswa tetap menanam sayur berkelompoknya, dibantu oleh orang tua. Nanti di rumah orang tua juga menanam sayur yang sama dengan apa yang ditanam oleh anak-anaknya di sekolah. Sehingga di sekolah nanti panen, di rumah juga panen. Kan nanti yang makan sayurnya ibu-ibu juga, betul enggak? Nanti misalnya kami mau tanam kangkung, tinggal mau makan petik, oseng-oseng kasih tahu tuh kalau sayurnya sayur kangkung. Iya enggak? Nah, siapa yang suka? Apakah hanya sekolah yang suka, yang senang? Orang tua senang nggak kira-kira? Senang.
Buktinya saja tadi yang mau pameran anaknya, tapi yang kerja juga orang tua. Ya enggak? Udah makan kuenya belum? Udah makan kuenya belum tadi? Belum. Sama, saya juga belum. Nantilah kita makannya sama-sama kan gitu. Kita ingin merasakan bagaimana hasil pekerjaan anak kita, walaupun dibantu oleh orang tua. Nah, ini buktinya adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yeni, ya, Kaucok, ini jangan merasa orang tua itu merasa terbebani. Apa itu? Tidak ada manfaatnya, cuma buang-buang uang. Jangan keliru Bapak dan Ibu. Anak kita dilatih di sekolah bagaimana dia membuat jajanan. Ini dia masih kecil, baru kelas 4 dan kelas 1. Dibantu orang tua dan dibantu guru. Kalau dia sudah besar, kita sudah login orang tuanya, sudah tua, dia bisa ingat dia apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia bisa jual, ya, dia buat sendiri. Buat sendiri nanti dia jual, dia titipkan ke warung, atau dia pakai online. Sekarang kan banyak jualan-jualan itu pakai online. Nah, ibu-ibunya kan juga tahu bagaimana sih caranya membuat jajanan ini. Berarti tidak perlu lagi beli di pasar, kita buat sendiri. Itu keuntungannya Bapak dan Ibu. Jadi bukan sia-sia. Kita melatih anak-anak untuk berbisnis. Kita melatih untuk anak-anak meningkatkan keterampilannya, skillnya. Apalagi nanti kalau tema yang dipilih bercocok tanam atau tanaman sayur. Selain di sekolah, dia bisa nanam di rumah. Nanti dia ikat-ikat, dicabut sayurnya, hasilnya dia ikat, jual ke warung. Nanti ya Bu Yeni ya, coba pilih yang sayuran. Pada saat pameran seperti ini, ya, ini tidak dijual ya kuenya ya, Bu Yeni? Harusnya jual, ya kan? Nanti Bapak Ibu ini komite, K3S, biar satu beli ya Pak Ermadi ya. Ibu kepala sekolah ini, ketua gugus, nanti beli. Nanti saya juga beli. Ada jual nggak? Ada. Nanti kita beli, uangnya kita berikan kepada anak kita untuk kelasnya. Iya kan? Nah, jadi tapi jangan mama-mamanya yang jual. Anaknya didampingi ibu-ibunya menjual jajanan itu. Jadi jangan gratis. Nanti ini kan anak yang buat, oh kita makan aja lah, nggak pakai uang, jangan. Di situ kita meningkatkan skill anak, keterampilan anak di dalam membuat jajanan. Yang kedua, kita melatih dia berbisnis, jual beli. Nah, olahannya dia jual, kita beli. Nah, nanti uangnya dia simpan, dia gunakan untuk kelasnya masing-masing. Oh, kita jadikan buat modal nanti membeli bibit sayur, membeli pupuk, membeli tanah. Silakan. Nanti ada membuat sayuran, nanam sayuran. Hasilnya diikat-ikat, dipasarkan seperti pameran ini. Kita letakkan di meja, siapkan di meja. Lihat di sini. Satu ikat berapa? Oh, satu ikatnya 3.000. Kalau di pasar 5.000, kita jual 3.000. Silakan beli. Kita juga melatih anak untuk bagaimana memanfaatkan uang. Itu ada pelajaran matematikanya. Misalnya dia jual 3.000. Nah, yang beli memberikan uang 5.000. Berapa kembaliannya? Itu matematika. Jadi banyak sekali pendidikan-pendidikan, pembelajaran-pembelajaran
yang dihasilkan dari P5 ini. Jadi bukan merugikan, tidak, sangat tidak merugikannya, bahkan malah menguntungkan dan menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita. Makanya ingatkan Bapak dan Ibu, kita semakin hari semakin tua, anak kita semakin hari semakin besar. Dia nantinya perlu berkembang. Kalau dia sudah bisa menanam sayur, dia sudah bisa membuat jajanan-jajanan pasar seperti ini. Kalau kita sudah tidak ada di dunia, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, ya, karena dia sudah punya keterampilan. Oleh sebab itu kami hanya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu selaku orang tua, selaku wali siswa, ya, untuk memotivasi anak kita. Dukunglah mereka, dukung sekolah, karena itu tidak akan rugi, ya. Kalau dipanggil silakan datang, tidak dipanggil pun kita wajib datang untuk menanyakan bagaimana anak kita di dalam pembelajarannya, sehingga kita tahu anak kita kurangkah, anak kita pintar atau bagaimana, ya, bagaimana kita harus membangun kerjasama dengan sekolah. Baik Bapak dan Ibu semua, ya, ini kayaknya yang datang memang banyak ibu-ibunya, mungkin bapak-bapaknya kerja. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, ya, kegiatan kita hari ini adalah hasil karya dari anak-anak kita. Ini adalah proses pembelajaran dari kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, betul. Saya sangat berharap semuanya kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Baik, untuk hari ini biar kita tidak terlalu lama, kayaknya ibu-ibu juga sudah mau makan makanan jajanannya itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, beli ya Bu ya, jangan minta tekor, anak kita tekor nanti. Jadi kita beli, biar lihat harganya berapa. Nanti kami juga akan beli walaupun hanya 5 biji atau bagaimana, karena kami belum memantau ke sana. Nanti tolong divideokan ya, siapa yang mau videokan? Nah, ya. Pokoknya nanti tolong divideokan biar jelas. Oh ini loh foto-foto mak-maknya, yang mak-mak tangguh tuh. Ini kan banyak mak-mak tangguh nih, muda-muda belia dan cantik-cantik jelita. Nah, semoga sama dengan ibu wali kota. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hasil panen atau pameran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD Negeri 25 Singkawang dengan tema makanan sehat tradisional di lingkungan kearifan lokal. Dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Semoga hasil karya anak kita sangat bermanfaat untuk mereka di masa depan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Singkawang hebat. Saya ulangi lagi, Singkawang hebat, pasti ke Singkawang ya. Singkawang hebat. Mantap, terima kasih. Terima kasih banyak kandidatnya dari koordinator pengawas. Selanjutnya sudah menyaksikan cuplikan dokumentasi kegiatan seminar yang ada di agenda kuliah.
Itulah Bapak Ibu cuplik video dokumentasinya. Nanti kalau Bapak Ibu mau nonton lagi ada di YouTube Bapak Ibu. Nanti cari aja di YouTube SDN 25 Singkawang Barat. Nah ada cuplikan, ada YouTube-nya. Kita sudah mulai di YouTube Bu. Nanti dicek Bu ya di YouTube. Ada. Biar jadi ahli lintar gitu. Oke Bapak Ibu, sekarang mari kita berkunjung ke pameran P5-nya. Ada di ruang kelas 2. Mari sama-sama nanti dibimbing sama Pak Ose.
kelas 4, saya pengawas semua. Ini adalah kepala sekolah yang 25, kemudian ada ketua KGS Singkawang Barat, dan ini adalah ketua gugus